أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusna'. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di majlis ilmu ini, majlis yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan majlis ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahannya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini amal soleh dan dengannya menjadi pemberat timbangan amal kita besok pada hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Rabu pekan kedua, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab yang sebelumnya tentang keutamaan seorang ayah atau seorang ibu yang dia itu bersabar ketika ditinggal wafat oleh buah hatinya atau ditinggal wafat oleh anaknya. Sekarang kita bacakan riwayat yang ke-146. An Jabir ibn Abdullah qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu thalathah minal walad, barang siapa yang ditinggal wafat oleh anaknya, fahtasibuhum, kemudian dia berihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Kulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasnan, bagaimana kalau cuma dua anak yang meninggal wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi mengatakan wasnan, meskipun dua anak. Qultu li Jabir, kemudian aku berkata kepada Jabir, perawi hadis itu, wallah, demi Allah, ara law qultum, aku berpandangan, law qultum, kalau kalian berkata wa wahid, bagaimana kalau satu wahai Rasulullah SAW? Laqal, maka meskipun satu. Qala Jabir, wa ana adhunnuhu wallah, dan aku beranggapan, berhusnudon kepada
Rasulullah SAW seandainya ditanyakan kepada beliau, bagaimana kalau cuma satu anak yang meninggal, wahai Rasulullah SAW, aku mengira aku berhusnudzon, pasti Rasulullah SAW akan menjawab, walaupun satu. Taib. Di sini kata Rasulullah SAW, man mata lahu thalathah minal walad. Barang siapa yang meninggal, barang siapa yang dia memiliki 3 anak meninggal dunia, ya, fahtasibuhum, kemudian dia berihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini syaratnya adalah ihtisab. Ketika dia ditinggal wafat oleh anaknya, dia harus ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ihtisab? Ihtisab adalah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ihtisab di sini bukan hanya ketika ditinggal wafat oleh anaknya. Bahkan semua musibah yang kita alami, maka hendaklah kita ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala apapun musibahnya. Bahkan ketika kita melakukan sebuah amal-amalan yang dimana itu amal soleh, maka harus syaratnya agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan perasaan ihtisab, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ihtisab, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Tidak ada pahala bagi orang yang tanpa ihtisab, dan tidak ada amalan tanpa niat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihtisab ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang pertama, barusan saya sebutkan, bahwasanya tanpa ihtisab orang itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misal, ketika kita mendapatkan musibah, harta kita atau motor kita hilang, atau harta yang lain kita hilang, ketika mendapat musibah seperti itu, kita hadirkan perasaan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan musibahku ini Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik dan memberikan pahala kepadaku dengan pahala yang baik. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum min. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Jadi harus ihtisab kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, manfaat dari ihtisab. Kalau orang itu melakukan sebuah amalan, kemudian dia ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Sebagaimana hadis mengenai tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman, kemudian syarat yang kedua ihtisaban, yaitu berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dan banyak riwayat-riwayat ketika seorang beramal soleh atau ketika mendapatkan musibah, hendaklah dia menghadirkan perasaan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sabar, dia akan ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar, orang yang ridho terhadap semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi lapang, hatinya menjadi tenang ketika dia ihtisab, ketika dia sadar bahwasanya apa yang ada di sisinya, apa yang dia miliki, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah berhak seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala mengambil miliknya sendiri, zat yang memiliki semua apa yang ada di langit dan bumi, termasuk apa yang ada di diri kita, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ihtisab. Maka ketika kita ihtisab, ketika anak kita meninggal dunia, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Qulna ya Rasulullah, bagaimana kalau
dua ya Rasulullah, walaupun dua. Kemudian sahabat Jabir, seandainya ditanyakan lagi bagaimana kalau satu wahai Rasulullah SAW, laqal, maka Rasulullah SAW akan mengatakan satu. Itu keutamaan orang yang ditinggal wafat oleh anaknya. Bagaimana anak yang menjadi buah hatinya, dia yaitu orang yang paling dia sayang, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat orang tua yang seperti ini, apalagi sudah lama tidak memiliki anak. Dia berharap kehadiran anaknya lahir, meninggal dunia. Baik, kemudian riwayat yang berikutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Suhail an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Jadi ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la naqdir alaika fi majlisik. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mampu menghadiri majlismu, karena majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak dihadiri oleh para sahabat. Jadi wanita ini ingin hadir di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tadi saya tidak kuasa ya Rasulullah, karena di situ banyak para sahabat. Di dalam riwayat yang lain, dhahabar rajul bi haditsik, para lelaki itu mereka itu banyak mengambil hadis dari wahai Rasulullah sallallahu. Di riwayat yang lain, ghalaba alaika ar-rajul, kami dikalahkan dengan para laki-laki. Jadi para sahabat ini kepingin belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi terhalang dengan para lelaki. Kemudian para sahabat ini meminta kepada Rasulullah sallallahu, fawaidna yauman na'tika fik, ya Rasulullah, buatlah sebuah janji untuk khusus bagi kami para wanita. Yauman na'tika fih, pada satu hari kami akan mendatangi Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita itu, mau'idukunna baitu fulan. Ya, tempat kajian atau tempat janji untuk kalian rumahnya fulan. Jadi wanita itu minta kajian khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahunna lidzalikal wa'd, kemudian mereka para wanita itu mendatangi pada waktu perjanjian itu. Wa kana fima hadatsahun, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang banyak, dan di antara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma min kunnam ra'atun, tidak ada salah seorang di antara kalian wahai para wanita, yamutu laha thalath minal walad, yang ditinggal wafat oleh 3 anaknya, fatahtasibuhum, dengan syarat mereka itu para wanita itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibahnya tadi, illa dakhaltal jannah, kecuali dia akan masuk surga. Faqalat imra'ah, kemudian ada seorang perempuan yang mengatakan wathnan, bagaimana kalau 2 wahai Rasulullah SAW? Qala wathnan, meskipun 2. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran dari riwayat ini yang pertama adalah ini adalah semangatnya para sahabiah, para sahabat-sahabat yang perempuan dari kalangan mereka untuk menuntut ilmu. Jadi para ibu-ibu itu juga butuh ilmu. Jangan cuman bapak yang hadir, ibunya sudah disuruh jaga anaknya, saya tak kajian,
tahunan seperti itu. Istrinya nggak boleh ikut kajian. Padahal wanita itu, seorang istri itu juga butuh ilmu. Sehingga mereka juga berharap kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW tidak hanya mengajari para sahabat, tapi wanita ini juga meminta ilmu dari Rasulullah SAW. Pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah larangan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan meskipun dalam satu majelis ilmu. Paling tidak ketika di situ ada jamaah perempuan dan jamaah laki-laki, maka harus dipisah. Harus ada tabir. Ya, karena kalau campur ini akan banyak mudaratnya, terjadi fitnah. Padahal hadis ini, riwayat ini disampaikan pada zamannya para sahabat. Yang mana para sahabat radhiyallahu anhum mereka semua masuk surga. Meskipun demikian, mereka itu tidak mau berikhtilat dengan laki-laki dari kalangan para sahabat. Bagaimana dengan zaman kita saat ini, yang di zaman fitnah? Ya, di zaman fitnah tentunya di sini lebih ketat lagi harusnya pemisah antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai gabung. Terkadang ada kajian sudah campur, duduknya campur dan lain sebagainya. Bahkan penceramahnya adalah wanita. Penceramahnya wanita, yang menyaksikan bapak-bapak. Ya, ustazah menyampaikan kajian, bawahnya bapak-bapak menyaksikan. Ustazahnya sambil berdiri dan lain sebagainya, kelihatan ininya. Ini nggak benar. Ya, pada zamannya Rasulullah SAW, para sahabat itu kalau kajian pisah. Ibu-ibu itu sampai minta waktu tersendiri agar tidak bercampur dengan para laki-laki. Bagaimana di zaman sekarang campur baur, ya nggak ada pemisah, atau bahkan yang jadi penceramah ustazah yang dengarkan ustaz. Ya, ini zaman fitnah. Apalagi berdua, ini lebih bahaya lagi. Ustaz ngelesi santriwatinya. Berdua. Tidaklah seorang itu berduaan kecuali yang ketiga adalah syaitan. Ustaz itu juga manusia. Jadi kalau didekatkan dengan wanita yang cantik dan sebagainya, namanya manusia. Pertama kajian-kajian, setan datang. Mohon maaf, apalagi gak cuma sekedar kajian, suruh mijet misalkan, ini parah lagi ini. Allah musta'an. Jadi harus ada pemisah antara laki-laki dan perempuan meskipun dalam majlis, agar tidak ikhtilat. Itu pelajaran yang kedua. Yang kemudian pelajaran yang ketiga, sesuai tema kita adalah bahwasanya orang tua yang ditinggal wafat oleh anaknya, maka balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haddatsani an Amr ibn Amir al-Ansari qala haddatsatni an Ummi Sulaim qalat, dari Ummu Sulaim qalat berkata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimaini, tidak ada dua orang muslim, yang dimaksud adalah ayah dan ibu. Tidaklah ada seorang ayah dan ibu, yamutu lahuma thalathah, meninggal dunia bagi keduanya thalathatu aulad, tiga anak, illa adhilahumallahu al-jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memasukkan kedua orang tuanya tadi itu ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi fadli rahmati iyahum, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Jadi seseorang itu masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadan amalul jannah, tidak ada amal yang bisa memasukkan seorang itu ke dalam surga. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu wala anta ya Rasulullah, tidak pula anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la wala ana, tidak pula aku, tidak masuk karena amalan. Illa an yataghammani Allah bi fadli wa rahmah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepadaku dengan keutamaannya dan rahmatnya. Kemudian bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini tidak bertentangan dengan Al-Quran tadi, tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan itu sebab masuk surga dan sebab yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak murni karena amal orang itu masuk surga. Siapa yang memberi taufik seorang, siapa yang memberikan rahmat seorang sehingga dia itu bisa beramal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik, tidak memberikan rahmatnya, maka orang itu tidak akan mampu untuk beramal. Sehingga amalan itu adalah sebab seorang masuk surga, bukan yang utama ketika masuk surga. Semua orang itu masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan itu untuk menentukan manzilah kedudukan di surga. Kedudukan di surga itu sangat banyak, dan kedudukan masing-masing itu sesuai dengan amalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalallahu ala ma kana minal amal, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan surga kepada kalian ala ma kana minal amal, karena amal-amal sesuai dengan derajatnya. Semakin besar amalannya, maka derajatnya di surga semakin tinggi. Tapi untuk masuk surga itu sendiri itu murni karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan itu tidak sebanding kalau dibalas dengan surga yang begitu mahal. Apa amalan kita sehingga balasannya surga? Bukan amal. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi fadli rahmati iyyahum. Qultu, bagaimana kalau dua Rasulullah SAW? Qala wathnan, meskipun dua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat yang berikutnya, yaitu riwayat yang ke-150. Kemudian annahu, bahwasanya an Muawiyah haddatsahu annahu laqiya Abu Dzar, bahwasanya dia bertemu dengan sahabat Abu Dzar mutawassikhon kurbah, yang mana sahabat Abu Dzar tadi sedang membawa atau menyandang kantong air. Qala, kemudian berkata, malaka minal walad ya Abu Dzar, anda ini memiliki berapa anak wahai Abu Dzar? Maka dikatakan kepada Abu Dzar, ala uhadditsuk, maukah aku berikan kabar kepada kalian, kabar yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat Abu Dzar mengatakan, qultu bala,
tentu aku mau mendengarkan apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim yamutu lahu thalathah, tidaklah ada seorang muslim yang dia itu ditinggal wafat oleh ketiga anaknya, minal walad lam yablughul hinth, yang mana anaknya tadi itu belum balik. Anaknya tadi belum balik. Karena anak yang belum balik, maka mereka itu tidak dibebani dengan beban hukum. Artinya ketika dia berbuat salah, mereka tidak ditulis kesalahannya. Baru ketika dia itu sudah balik, ya di saat itulah baru dicatat. Yang dihitung mulai dari balik, ya. Dan balik itu, kapan anak itu balik? Itu ada ciri-cirinya, ada tanda balik. Yang pertama, ciri balik itu adalah dia mimpi basah, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian ciri balik itu tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kedua tanda itu tidak ada, maka ditandai dengan umur. Berapa umur? Ketika berumur 15. Ketika umur 15 tahun, ya kok belum ada tanda-tanda, tapi ini sudah umur 15, maka sudah balik, ya. Untuk perempuan ada ciri khusus, yaitu ketika haid, baru anak itu dikatakan balik. Barang siapa yang ditinggal wafat oleh 3 anaknya, lam yablughul hinth, ya, yang belum balik, illa adkhalahullahul jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surga, bi fadli rahmatihi iyahum, dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min rajulin, dan tidaklah ada seorang a'taqa musliman, yang dia itu membebaskan seorang muslim, illa ja'alallahu azza wa jalla, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan kullu udwin minhu fakakahu likulli adwin minhu, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap anggota badan yang dia bebaskan itu akan menjadi penebus di kulli adwin minhu, di setiap anggota badan orang yang menebusnya. Ini keutamaan orang yang membebaskan seorang muslim. Dia dibebaskan, maka setiap anggota badan orang yang dibebaskan itu akan membebaskan setiap anggota badannya orang yang membebaskan. Baik, kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab yang baru, babu man mata lahu sikt. Bab man mata, barang siapa yang meninggal, lahu baginya, siktun, yaitu sikt. Apa itu siktun? Siktun adalah anak atau janin yang keluar dari kandungan ibunya sebelum sempurna masa kehamilannya. Hamil mungkin umur 1 bulan, 2 bulan, kemudian lahir. Maka ini disebut dengan siktun. Apa bahasanya, Pak? Kalau siktun, prematur, ya, bayi prematur. Baik. Dan bayi prematur ini, siktun ini, masa kehamilan itu minimal, disepakati para ulama, minimal masa kelahiran itu 6 bulan. Itu minimal masa kelahiran. Dan maksimalnya itu berbeda pendapat di antara para ulama. Tapi umumnya masa kelahiran itu di usia 9 bulan. Ya. Dan minimalnya itu 6 bulan. Ya. Kemudian
bayi prematur ini memiliki beberapa hukum. Bayi prematur ini memiliki beberapa hukum. Yang pertama, kalau janin ini dilahirkan kemudian belum tampak bentuknya sebagai manusia, tidak tampak kepalanya, tidak tampak tangannya atau kakinya, hanya gumpalan, ya. Karena memang di usia-usia 1 bulan, 2 bulan kemudian lahir, ya. Maka janin yang seperti ini tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, tidak perlu dikasih nama, ya. Kemudian tidak perlu diakikahi. Tapi dia cuman dibungkus, kemudian dikubur dimanapun dia inginkan. Tidak harus di pemakaman kaum muslimin, karena dia itu hanya segumpalan daging. Artinya ruh itu belum ditiupkan kepada janin tadi. Jadi nggak diberi nama, nggak dimandikan, dan diapa-apain, cuman dibungkus kemudian dikubur. Itu hukum bagi janinnya. Kemudian untuk ibunya, ya, maka darah yang keluar setelah itu, maka darah itu sama para ulama disebutkan darah istihadah, bukan darah nifas, sehingga dia tetap sholat dan dia tetap puasa kalau bulan Ramadan. Ini hukum untuk ibunya, karena janinnya tadi itu keluar di masa, ya, yang cuman 1 bulan, 2 bulan, dan dia itu belum berbentuk manusia dan belum ditiupkan ruh kepada janin tadi. Kemudian yang kedua, kalau janin tadi itu sudah terbentuk dan sudah ditiupkan ruh, ya, berarti kira-kira itu umur berapa? 4 bulan ke atas. 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya fi batni ummi, di dalam perut ibumu, di perut ibunya arba'ina yawman nutfah, 40 hari nutfatan, mani, summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Setelah 120 hari ini atau 4 bulan ini, summa yursalu ilaihil malak, kemudian dikirimlah malaikat kepadanya, fayamfuhu fihi ruh, barulah ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan di dalam bayi itu ditulis 4 kalimat. Bikat bi rizki, ditulis semua, rizkinya sudah ditulis. Bikat bi rizki, wa ajalih, dan ditulis ajalnya, wa amalih, dan amalnya, wa syaqiyyun aw sa'id, sengsara atau bahagianya, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau janin ini lahir sudah ditiupkan ruh di usia kandungan 4 bulan, maka dia itu seperti orang meninggal pada umumnya. Artinya dia itu dimandikan, disolati, kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin pada umumnya, kemudian diberi nama, ya, kemudian disunahkan diakikoi. Ini kata para ulama. Sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, as-siktu idza mata qabla 4 ashhur, yaitu janin ketika meninggal dunia qabla 4 ashhur, sebelum 4 bulan, falaisa bi'adami, maka tidak disebut dengan anak Adam.
Bal huwa qit'atul lahmin, bahkan dia hanya segumpalan daging. Tudfanu fi ayyi makanin kan, dia boleh dikuburkan di mana saja, tapi jangan dibuang sembarangan, Pak. Mungkin ditaruh di tong sampah atau cuman segumpal masukkan toilet gitu. Jangan, tapi dibungkus, dipendam, dikubur, meskipun tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Jadi kemudian wala yugassal, tidak dimandikan, wala yukaffan, tidak dikafani, wala yusalla alaihi, tidak disolati, wala yub'atsu yaumal qiyamah. Jadi dia tidak dibangkitkan besok pada hari kiamat karena belum sempurna jadi manusia, belum dikatakan adami. Wa idza kana ba'da arba'at ashhur, kalau sudah 4 bulan, faqad nufihat fihi ruh, maka sudah ditiupkan bagi janin ini ar-ruh, wa sara insanan, maka dia sudah menjadi manusia. Fa idza saqata, kalau gugur di usia itu, fa innahu yughassan, maka dia dimandikan, wa yukaffan, kemudian dikafani, wa yusalla alaihi, disolati, wa yusamma, dan diberi nama, wa yu'aqan, kemudian juga diakikoi. Lakinnal aqiqah, akan tapi akikahnya janin ini, bayi ini, laysat kal aqiqati amman wulida hayya, tidak sama seperti anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Baik. Kemudian hukum untuk ibunya, maka ibunya itu darah yang keluar dari ibunya setelah melahirkan di usia 4 bulan lebih itu, maka darahnya disebut dengan darah nifas. Sehingga dia itu, seorang ibu tadi itu tidak boleh untuk sholat dan tidak boleh puasa karena darahnya darah nifas, bukan darah istihadah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan bab berikutnya di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد